Permission to lock. Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Check it out. Di awal film kita melihat seorang agen CIA yang bernama Evelyn Salt yang sedang dijemput oleh rekannya yang bernama Ted Winter. Rupanya sudah beberapa minggu ia tertahan di negara Korea Utara. Sang suami yang bernama Mike ikut serta dalam penjemputan tersebut. Evelyn yang melihat suaminya tersenyum dan film pun dimulai. Lalu adegan berpindah beberapa bulan kemudian di Washington di mana Salt tinggal bersama suaminya. Pagi itu seperti biasa, ia akan bekerja di kantor CIA cabang Washington. Sang suami pun menyapanya. Lalu adegan berpindah siang harinya di kantor CIA, di mana Salt dan Ted sedang bekerja. Mereka pun memutuskan akan makan siang di luar kantor, namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Tiba-tiba siang itu mereka didatangi seseorang yang mengaku dirinya adalah mata-mata Rusia. Ia juga mengatakan bahwa dirinya memiliki informasi penting tentang apa yang akan terjadi. Sang direktur CIA meminta mereka untuk menunda istirahat dan menanyai orang tersebut. Sang direktur meminta Salt untuk masuk ke ruangan dan berbicara dengannya, sementara mereka akan memperhatikan dari balik kaca dengan mesin pendeteksi kebohongan. So what is your name? Orlov. Rupanya orang tersebut bernama Orlov. Dia adalah mata-mata negara Rusia yang bertugas di Amerika. Ia mengatakan bahwa akan ada usaha pembunuhan terhadap Presiden Rusia yang akan datang lusa nanti. Sang direktur CIA memperhatikan dari balik ruangan. Rupanya Evelyn tidak percayakan hal tersebut dan menganggap itu hanya sebuah kebohongan. Ia pun segera pergi meninggalkan ruangan. Saat Evelyn akan pergi, tiba-tiba Orlov berkata bahwa pembunuh tersebut bernama Evelyn Salt. Dia adalah mata-mata Rusia yang akan membunuh presidennya sendiri. Semua yang di sana merasa terkejut mendengar hal tersebut. Make sure they find my husband. Where you going? I need to get me call my Let me husband. see it. Speaker. Sang direktur CIA langsung mengawasi Evelyn dengan sangat ketat, sementara Orlov dibawa ke ruangan lain atas perintah Ted. Lalu kemudian Evelyn diperintahkan untuk masuk ke ruangan, ia pun segera merespon. I'm not a goddamn Russian spy. 5 minutes. Lalu Ted meminta Evelyn secara baik-baik dan mengatakan bahwa tidak akan berlangsung lama. Give us a sec. There is a mole in Russia. Evelyn pun akhirnya menurut, sementara itu Orlov dibawa ke ruangan lain untuk kembali diinterogasi. Namun saat di dalam elevator, inilah yang terjadi. Sir. Salah satu anggota melaporkan kejadian tersebut kepada Ted dan direktur CIA. Mereka pun menuju ke ruangan monitor. Sementara itu Salt yang merasa khawatir pada suaminya, berpura-pura akan pergi ke toilet. I gotta pee. Adegan berpindah ke ruangan monitor, di mana mereka melihat rekaman kejadian Orlov yang melarikan diri. Dengan santai Orlov meninggalkan gedung CIA setelah membunuh 2 anggota mereka. Tanpa disengaja, mereka melihat CCTV elevator dan Evelyn berada di sana. Where'd she go? Direktur CIA langsung memerintahkan untuk mengunci semua akses keluar. Tanpa pikir panjang, Direktur CIA langsung memanggil satu tim pasukan untuk menangkap Evelyn. Sementara itu di dalam, Evelyn merakit sebuah senjata untuk meloloskan diri.
Singkat cerita, Evelyn berhasil lolos. Ia langsung membuang nomor ponselnya agar tidak mudah terlacak. Ia pun pulang kembali ke apartemennya dan mencari tahu mengapa suaminya tidak mengangkat telepon darinya. Mike? Sesampainya di sana, kondisi apartemen sudah berantakan dan Mike tidak berada di sana. Lalu tidak berapa lama, anjing mereka yang bernama Mimin datang. Mimin mencoba menceritakan kepada Evelyn apa yang terjadi pada Mike. Tidak berapa lama, anggota CIA pun sudah berada di sana dan akan menangkap Evelyn. Namun Evelyn sudah siap akan hal tersebut. What are you doing? You babysit Bert for me? Oh, yeah. Ia pun menitipkan Mimin terlebih dahulu sebelum melarikan diri. Lalu dengan tangga darurat, ia berhasil turun namun Ted dan salah satu anggota lain melihat Evelyn. There she is. Yes! Somebody's going to try to kill the Russian president. You know that. Get a roadblocking place now. Lalu pada akhirnya mereka pun gagal menangkap Evelyn. Satu-satunya cara adalah dengan menuju ke New York di mana Presiden Rusia akan berkunjung. Sementara itu pada malam harinya, terlihat Evelyn menuju ke New York dengan sebuah bis. Rupanya benar apa yang dikatakan Orlov, bahwa Evelyn akan menghabisi Presiden Rusia. Evelyn menginap di sebuah hotel dengan identitas palsu, dan hotel yang ia pilih pun dekat dengan lokasi acara tersebut. Sesampainya di kamar, Evelyn langsung mengamati gedung di mana esok hari Presiden Rusia akan datang. Ia pun menyiapkan semua peralatan yang ia butuhkan. Dari sini kita tahu guys, bahwa ia sudah lama merencanakan hal tersebut. Ia pun membuka peta jalur bawah tanah di mana ia akan menyerang dari sana. Lalu ia merubah warna rambutnya agar tidak mudah terlacak. Lalu adegan berpindah keesokan harinya di mana acara tersebut berlangsung. Para agen CIA dan semua polisi sudah menjaga dengan ketat. Lalu tidak berapa lama, Presiden Rusia beserta rombongannya datang dan tiba di lokasi. Evelyn yang sedang mengawasi langsung memulai aksinya. Ia pun meninggalkan tempat tersebut. Evelyn masuk melalui jalur kereta bawah tanah, yang pada akhirnya akan terhubung tepat di lantai basement gereja tersebut. Perlahan Evelyn semakin mendekati, namun ia berpapasan dengan salah seorang polisi. Sementara itu di dalam gereja, akhirnya Presiden Rusia naik ke podium dan akan memberikan pidato, tepat di mana Evelyn akan menyerang dari bawah. Direktur CIA adalah orang yang paling pertama berada di sana. Dengan santai, Evelyn menyerah karena telah berhasil menyelesaikan misinya.
Evelyn akhirnya berhasil ditangkap dan dikawal dengan ketat menuju kantor FBI cabang New York. Para agen CIA hanya bisa melihat dari kejauhan. Yeah. Sekali lagi, Evelyn berhasil lolos. Ia pun langsung menuju ke sebuah lokasi dengan menggunakan kapal feri. Sesampainya di tujuan, ia pun langsung menemui seseorang yang ternyata adalah Orlov. Rupanya Orlov adalah pemimpin dari semua mata-mata Rusia yang bertugas di sana. My husband? You have him? Rupanya Evelyn tahu bahwa anak buah Orlov lah yang menangkap suaminya. Lalu Orlov langsung mengajak Evelyn melihatnya. Sungguh mengejutkan, ternyata Orlov mengatakan bahwa agen mata-mata yang baik tidak boleh menjalin hubungan serius di luar kepentingan tugasnya. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk membuka saluran air. Evelyn hanya bisa memandang dengan sedih suaminya dihabisi di depan matanya. Sementara itu, Orlov merasa yakin bahwa Evelyn adalah mata-mata Rusia sejati dan patuh terhadap pemimpinnya. Anak buah Orlov yang lain pun juga merasa yakin dan segera merayakan hal tersebut. Satu jam kemudian, Orlov mengajak Evelyn berbicara empat mata mengenai rencana besar yang akan mereka lakukan. Evelyn mendengarkan setiap detailnya, lalu inilah yang terjadi. Rupanya diam-diam Evelyn marah karena suaminya mereka habisi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk melakukan aksinya. Lalu adegan berpindah 2 hari kemudian, di mana Evelyn tetap melaksanakan misi yang diperintahkan oleh Orlov. You remember me? Rupanya Evelyn bertugas mendampingi mata-mata lain yang bernama Chenkov. Tugasnya tak lain adalah menghabisi Presiden Amerika. Dia sudah lama menyamar menjadi perwakilan dari NATO dan memiliki akses masuk ke Gedung Putih. Mereka pun berangkat menuju ke lokasi pada siang itu. Lalu adegan berpindah pada malam harinya, di mana mereka telah sampai di Gedung Putih. IDs, please. Singkat cerita, mereka telah melewati semua titik pemeriksaan dengan lancar. Terlihat Evelyn menggunakan topeng dan rambut palsu agar tidak dikenali. Sementara itu, sang presiden dikawal ketat dan salah satunya terdapat agen Ted Winter di sana. Momen yang ditunggu Chenkov pun muncul. Ia segera menyerang ketika presiden dan pengawalnya melewati tempat ia berdiri. Ia berkata pada Evelyn bahwa ia akan menyelesaikan misinya. I'm going home. Rupanya misi Chenkov gagal. Ia tidak berhasil menghabisi sang presiden. Lalu Evelyn menuju ke ruangan dan membuka topengnya. Agen Ted yang sedang mengawal presiden langsung mengenalinya dan segera memberitahu penjaga yang lain. So, we may have a visual on a second assailant. I need this hallway clear to the left. Clear.
Marion, what's the situation? Setelah mereka berhasil masuk ke dalam bunker, sang presiden bertanya kepada menterinya mengenai situasi terkini. Lalu ternyata pihak Rusia sudah mengaktifkan bom nuklir mereka. Dengan segera, saat itu juga sang presiden juga memerintahkan untuk mengaktifkan bom nuklir milik Amerika. Diam-diam agen Ted memperhatikan dengan serius apa yang terjadi di dalam bunker. Dia tampaknya setuju dengan keputusan presiden. Sementara itu, di luar pintu, Evelyn mencoba masuk ke dalam bunker. Lalu sang pengawas CCTV mengatakan bahwa Evelyn sudah berhasil menembus pintu pertama dan akan segera menuju ke dalam bunker. Ia pun menutup pintu terakhir menuju ruangan tersebut. Lalu dengan segera sang kepala penjaga mengajak agen Ted untuk bersiap-siap melawan Evelyn. Lalu ternyata inilah yang terjadi. Sit down. Sangat tidak terduga, tiba-tiba agen Ted menghabisi semua yang ada di sana. Ternyata dia juga adalah agen mata-mata Rusia. Ia pun langsung menghabisi sang presiden saat itu juga. Evelyn yang saat itu sudah berada di luar ruangan, memperhatikan gerak-gerik Ted Winter. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa selama ini Ted juga adalah mata-mata Rusia. Mereka pun berbicara dengan bahasa mereka. Я пытался много раз. Saat melihat ke layar, ternyata Ted mengarahkan bom nuklir ke arah Iran dan Saudi Arabia. Ia pun segera bereaksi. Ia mengatakan pada Ted bahwa presiden Rusia tidaklah ia habisi, dan hanya ia tembak dengan racun dari seekor laba-laba. Namun Ted tidak peduli lagi dengan semua itu. Ia mengatakan akan terjadi perang besar antara negara Timur Tengah dan Amerika akibat nuklir yang ia luncurkan. Sementara itu, Rusia akan mengambil keuntungan setelah perang itu selesai. Permission to launch. Sequence aborted. Systems restored. Para petugas berhasil masuk, namun Evelyn menggagalkan peluncuran nuklir tersebut. Ia pun ditangkap dengan tuduhan membunuh sang presiden. Direktur CIA pun datang dan mempercayai cerita dari agen Ted. Saat Evelyn akan dibawa menuju helikopter, ia pun berpapasan dengan agen Ted, lalu inilah yang terjadi. Akhirnya Evelyn dibawa menuju penjara federal dan dikawal langsung oleh direktur CIA. Ia pun bertanya kepada Evelyn, mengapa tega membunuh Ted. Lalu Evelyn akhirnya menceritakan semuanya. Evelyn mengatakan sudah membunuh Orlov dan semua anak buahnya. Ia tidak berniat membunuh presiden Rusia. Semua itu dia lakukan untuk menyelamatkan suaminya. I had a choice. They took everything from me. Nobody else would. Awalnya direktur CIA tidak percaya akan hal tersebut. Namun tiba-tiba, ia mendapatkan kabar bahwa Orlov telah ditemukan tewas dan terdapat sidik jari Evelyn di sana. Akhirnya ia berniat membebaskan Evelyn dan menugaskannya untuk mengejar semua mata-mata Rusia yang masih tersisa. Evelyn pun menyanggupi hal tersebut. Go get him. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini.
Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya.